Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Mahilata Ek dengan NIM D33141711111083 dari kelas T4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari pertemuan 10 yaitu tentang keamanan basis data. Jadi, mata kuliah keamanan komputer. Sebelum kita lanjut kepada keamanan basis data, apa itu basis data sendiri atau yang sering kita sebut dengan database. Database sendiri adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dan dapat diakses secara elektronik menggunakan sistem komputer. Yang di sini yang dimaksud secara sistematur. Dan database sendiri biasa digunakan untuk menyimpan data pengguna, data transaksi, dan lain sebagainya, dan semacamnya juga. Basis data sendiri biasanya untuk mengelolanya itu disebut atau diucapkan biasanya itu dengan istilah atau singkatan yaitu DBMS, yaitu Database Management System. Database sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu maaf, nah, database sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu relation database, NoSQL database, dan juga object-oriented database. Relation database ini biasanya sering kita temui, yaitu yang menggunakan tabel-tabel, contohnya seperti MySQL atau juga PostgreSQL. Kalau NoSQL database sendiri, yaitu biasanya untuk data-data yang tidak terstruktur, yaitu biasanya MongoDB. Lalu objek oriented database biasanya menggunakan objek-objek dalam untuk menyimpan datanya. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada relation database. Relational database sendiri yaitu adalah menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung. Misalnya, kita punya tabel user, seperti yang sudah saya buat, dan juga tabel order, dan keduanya sendiri memiliki hubungan, yaitu melalui ID user, pengguna. SQL atau struktur query language sendiri adalah bahasa utama yang digunakan untuk berinteraksi dengan database ini, baik untuk menambahkan, menghapus, maupun mencari data. Nah, kita akan masuk kepada SQL injection. SQL injection sendiri adalah teknik serangan di mana penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input aplikasi agar dapat memanipulasi database secara ilegal. Tujuannya adalah untuk mengakses, memodifikasi, atau bahkan menghancurkan data tanpa otorisasi. Contoh kasus sederhananya, ini adalah query sebelum ditambahkan atau disisipkan query tambahan oleh penyusup. Jika penyusup menambahkan query tambahan, yaitu dengan username, tanda petik 1, or 1 sama dengan 1, titik koma, yang artinya saat penyusup memasukkan username maupun password, dengan salah satunya itu tidak diisi, contohnya hanya memasukkan username seperti yang saya contohkan ini, tanpa memasukkan password, maka query tersebut akan berubah menjadi select from user where username menggunakan titik 1 or 1 sama dengan 1 titik koma and password, yang artinya bahwa arti dari atau dalam kurung sini yang sudah ditambahkan itu adalah tetap benar. Berarti penyusup dapat masuk ke dalam suatu sistem walaupun memasukkan salah satu dari username tersebut tanpa memasukkan password. Dan ini pastinya sangat berbahaya karena artinya penyusup
penyusup dapat masuk ke dalam atau mengakses sendiri yaitu dashboard dari admin ataupun sistem informasi yang akan dimasukinya. Kenapa disebut bahaya lagi? Karena di sini jika dilihat yang salah satu yang menjadi celah dari query tersebut yaitu adalah tanda petik satu di atas ini. Ini biasanya sering digunakan oleh penyusup untuk menjadi celah dalam sebuah query agar mereka dapat menghapus, menambahkan, maupun juga melihat database. Contohnya, di sini saya akan memberikan contoh, yaitu saya menggunakan MySQL dengan exam. Kita akan coba untuk um, mempraktekkan, yaitu menambahkan, lalu menghapus database, dan juga melihat. Kita akan buka exam-nya. Di sini saya sudah menyalakan MySQL-nya. Lalu setelah ini kita langsung pergi aja ke command prompt-nya dari exam sendiri. Sambil menunggu. Bentar. Nah, setelah demikian, kita akan coba membuka salah satu database yang sudah saya buat. Yaitu pertama kita ketikkan, maaf, kita ketikkan MySQL. No, kita mengetikkan MySQL min oh oh maaf, saya tadi membukanya terlalu banyak. Yaitu MySQL min p karena tidak ada passwordnya, kita enter saja. Nah, di sini saya akan coba untuk menampilkan show database. Nah, di sini ada beberapa database yang saya punya, namun kita akan menggunakan database ini, yaitu database contoh. Kita ketikkan use contoh. Nah, ini tandanya adalah kita sudah beralih kepada use contoh. Lalu mungkin kita akan menampilkan perintah show tabel. Oke. Di sini ada beberapa. Bagaimana jika mereka bisa masuk ke database, maka mereka bisa mengakses ini, dan juga kita akan masuk ke pengguna. Di sini ada username dan juga password yang disimpan. Jika keamanan tidak aman, maka penyusup bisa masuk pada sini, yaitu kepada pengguna sendiri. Kita akan select from pengguna. Nah, dapat dilihat di sini bahwa admin dan juga username-nya dan juga passwordnya bisa diakses dengan mudah. Karena itu, bahkan mereka bisa melakukan yaitu menghapus juga mengganti password. Saya di sini sudah menyiapkan beberapa query. Di sini mungkin kita akan langsung ke delete saja. Delete from pengguna. Anyway. Nah, query oke berarti disetujui. Coba kita lihat
kembali yaitu show select from pengguna, select from pengguna. Maka tampilan adminnya belum ada. Oh, maaf, maaf. Salah, saya belum menambahkan, yaitu kita menambahkan dulu data. Nah, query udah oke. Lalu sekarang kita select from pengguna untuk melihat apakah data yang saya masukkan sudah masuk. Oke, ini ada admin baru. Baru setelah itu kita akan melakukan delete pengguna, yaitu setelah itu web username admin baru. Query oke, one row affected. Kalau yang tadi kan query oke namun nol, jadi tidak ada. Oke, sekarang kita lihat lagi, select from pengguna, maka admin user tidak ada. Kemudian selain itu kita juga bisa mengupdate update pengguna. Set username dan passwordnya. Ini yang baru. Nah, kita akan shift itu di where username dengan admin. Oke, sudah keganti. Sekarang kita cek kembali di select from pengguna. Tuh, sudah terganti. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa seberapa pentingnya untuk penyusup jika berhasil masuk kepada database yang sudah kita buat. Selain itu, yang dapat dilakukan juga jika contoh kasus sederhananya yaitu saat ini adalah query awalnya, kemudian penyusup menambahkan yaitu sistem shutdown in HANA, dan saat ini digabungkan, maka yang terjadi adalah sebuah sistem informasi tersebut mengalami lockdown atau tidak bisa diakses, dan ini juga sangat berbahaya kepada sistem informasi tersebut. Bayangkan jika ini dilakukan kepada suatu sistem, yaitu misalnya bank ataupun rumah sakit, maka akan banyak sekali data yang hilang dan juga akan lebih susah sekali untuk di recovery-nya, bahkan harus mulai dari awal lagi. Seperti itu. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Salah satu yang paling penting adalah kita harus melakukan yang namanya backup. Yang sudah dijelaskan, yaitu di sini ada 3, full backup, incremental backup, dan juga remote backup. Di mana full backup sendiri yang dilakukan per bulannya atau per minggunya, ini biasanya lebih kepada ranah sekali backup namun semua data yang besar. Dan kelebihannya adalah data pasti akan aman dan juga menampung banyak data. Karena menampung banyak data, kelemahannya mungkin akan lebih lama untuk melakukan backup tersebut. Dan
juga ada incremental backup, di mana kita harus melakukan backup, yaitu setiap harinya dengan data yang terus kita perbarui setiap harinya, ada data yang baru diperbarui, maka harus kita backup. Itu dinamakan incremental backup. Ini memang tidak menyimpan secara keseluruhan dalam 1 bulan ataupun 1 minggu, namun ini juga sangat-sangat harus dilakukan supaya data yang kita ubah atau kita perbarui dapat disimpan secara rapi, dan juga nantinya jika suatu waktu terjadi hal buruk pada data kita, maka kita bisa atau masih menyimpan backupnya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus selalu gunakan prepare statement atau parametris query, dan juga validasi dan filter input pengguna di dalam setiap sistem informasi kita. Batasi hak akses database. Contohnya seperti pengguna hanya bisa melakukan insert, delete tanpa bisa melakukan alter ataupun lain sebagainya, atau juga bisa sebaliknya, hanya bisa melakukan insert dan alter, tidak bisa melakukan delete dan lain sebagainya. Lalu jangan pernah membiarkan input langsung masuk ke query tanpa pemrosesan aman, yang seperti sudah saya contohkan tadi, karena itu sangat-sangat berpengaruh. Penyusup bisa menambahkan data, menghapus data, melihat data, dan lain sebagainya. Lalu juga lakukan backup rutin data, karena ini sangat-sangat penting. Sekali lagi, backup data itu sangat-sangat penting. Mungkin sekian dari saya. Oh, maaf, saya lupa cara mengatasinya. Di sini ini ada contoh yang tadi, yang query tadi. Jadi semisal kita sudah memasukkan yang lebih aman, ini semisal dia tidak bisa login, bisa ada pemberitahuan bahwa username salah. Lalu ini ada juga pemberitahuan bahwa password salah. Lebih baiknya, karena jika begini maka mereka tahu bahwa passwordnya sudah benar, hanya username-nya yang salah. Ini username sudah benar tapi passwordnya salah. Dan kita harus menggantinya agar lebih aman lagi. Kita harus menggunakan username atau password yang salah. Jadi mereka tidak bisa menebak ataupun membongkar-bongkar data kita dari mana yang sebaiknya benar, yaitu username atau passwordnya sendiri. Sekali saya mohon maaf karena ini kelewatan. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tindakan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak atas waktunya.